Nah, kemudian kalau kita praktekkan ke dalam Laravel, nanti kira-kira bentuknya seperti apa? Apakah hanya seperti ini, kemudian codingnya apakah tinggal memasukkan menu, kontennya seperti apa, kemudian footernya seperti apa? Nah, kita akan jelaskan. Kita pelajari sekarang. Nah, jadi berdasarkan contoh yang tadi, kita sudah pakai dua contoh website. Nah, saya anggap kalian sudah paham sekarang tentang layout website itu seperti apa. Nah, jadi kalau di Laravel nanti akan ada beberapa istilah yang akan kita gunakan nanti. Oke, istilah yang pertama, nah mungkin ini ada, saya buat di sini simbol add, ya, add, extends, kemudian add yield, kemudian add section. Nah, jadi itu mungkin nanti tiga istilah yang akan kita gunakan. Ya, tentu nanti pengertian dari masing-masing ini akan saya jelaskan juga. Oke. Nah, jadi sebelum kita mencoba langsung script ini, extend itu seperti apa, yield itu seperti apa, atau section seperti apa. Nah, jadi kita harus tahu dulu website atau layout yang akan kita buat itu seperti apa. Nah, saya ambil contoh yang paling sederhana. Kita pakai contoh yang ini, kontennya. Layoutnya yang saya maksud. Nah, kita pakai layout yang ini. Ya, ini layout website yang akan kita buat. The website yang akan saya buat ini, saya tidak mengulang lagi dari awal. Jadi kita melanjutkan materi yang sudah kita pelajari dari minggu ke minggu sebelumnya. Oke, jadi kita akan melanjutkan coding yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, jadi mulai dari yang pertama, tentu nanti ada, oke, saya perlihatkan dulu. Nah, tentu nanti ada routingnya, controllernya sudah kalian buat sebelumnya, view-nya juga sudah kalian buat sebelumnya. Oke, jadi ini tidak akan saya ulang lagi. Oke, tidak akan saya ulang lagi. Nah, saya akan melanjutkan yang sudah kita kerjakan sebelumnya langsung ke dalam layout ini. Oke, nah, jadi seperti ini. Saya akan membuat sebuah view nanti yang baru. Jadi view-nya sudah saya buat sebelumnya. Ya, view-nya sudah saya buat sebelumnya di sini. Di folder yang bernama View Academic. Nah, kalau kalian lupa di sini saya lihatkan View Academic. Nah, di dalam folder tersebut nanti akan saya tambah layoutnya. Nah, layoutnya itu seperti apa? Jadi nama filenya nanti, ya, saya mulai dari nama file dulu. Ini nama filenya sebenarnya bebas. Oke, kalian boleh menggunakan nama apapun. Nah, di sini saya menggunakan nama layout.blade.php. Nah, ini nama layout yang saya akan buat. Nah, apa saja isinya di layout ini? Oke. Nah, di layout ini yang perlu kita isi nanti codingnya adalah hal yang memiliki layout atau tampilan yang sama. Oke, yang memiliki tampilan sama. Apa saja yang memiliki tampilan sama ya tadi? Yaitu bagian menu ini, nanti kita tulis di sini, dan juga bagian footer. Ya, ada menu, ada footer. Apakah dua itu saja? Jadi ya, karena seperti gambaran yang kita tentukan tadi, yang ada kan hanya dua ini, menu dan footer saja yang sama. Apakah konten juga harus kita tulis di sini? Nah, tentu tidak, karena konten ini tidak sama. Jadi konten ini akan berubah-ubah. Oke. Nah, jadi yang akan kita tulis di dalam layout.blade ini adalah hal yang sama saja, yaitu menu dan footernya. Untuk membuka filenya, kalian persiapkan dulu projectnya. Ya, pertama, ya seperti biasa, kalian aktifkan dulu examnya. Ini kalian running Apache Web Server. Kemudian di terminal atau command prompt. Ya, kalau pakai yang menggunakan Windows, nah bisa ketik seperti ini. Exam htdocs / nama projectnya. Ya, ini bagi yang menggunakan Windows. Nah, karena di sini saya menggunakan macOS, jadi silakan buka terminalnya.
Kemudian kita ketik di sini. Kita masuk ke directory projectnya, cd, application, exam files, htdocs. Kemudian nama file yang saya buat adalah academic. Enter, oke. Kita sudah masuk ke dalam projectnya. Setelah itu baru kita ketik php spasi artisan spasi serve. Nah, kita jalankan server Laravel-nya. Nah, kita tunggu prosesnya sampai berjalan seperti ini. Oke. Nah, sekarang untuk memastikan, jadi sebelum kita membuat codingnya, pastikan dulu website yang kita buat ini sudah berjalan. Nah, ini kita minimize. Kemudian kita buka browser yang kita gunakan. Ya, boleh Mozilla atau boleh Safari, Google Chrome, ya bebas. Oke, kita akses localhost 8000. Nah, ini sudah bisa. Oke, localhost 8000. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita akan lanjutkan. Nah, kalau ini kan belum memiliki layout dia. Belum ada menunya, belum ada headernya, belum ada footernya. Nah, itu yang akan kita buat sekarang. Oke. Kemudian kalian silakan buka, siapkan dulu di Sublime Text di sini. Nah, ini project yang sudah saya buka di pertemuan sebelumnya. Ini sama projectnya, ya academic. Nah, ini saya close dulu ya supaya tidak bingung nanti. Nah, ini saya close juga. Oke. Nah, sudah dibuka di Sublime Text. Oke. Nah, kalau sudah siap, oke, kita lanjutkan sekarang. Jadi kita akan membuat file ini, layout.blade.php ini. Letaknya di mana? Di mana sih kita harus buat ini? Nah, kalian harus tentukan dulu desain yang atau konsep dan pola yang kalian buat sebelumnya. Jadi saya buatnya di sini, di folder resource, views. Kemudian nama folder yang saya buat kemarin adalah view academic. Ini dia filenya, foldernya. Oke, jadi foldernya sudah tahu view academic, berarti tinggal kita buka filenya sini. Kemudian di folder resource, views, view academic. Nah, di sini kita klik kanan di nama foldernya, kemudian kita pilih new file. Oke, nah di sini sudah terbuat. Kemudian kita tinggal save. Ya, file save. Oke. Nah, di sini di folder yang tadi kita simpan namanya layout.blade.php. Oke. Jadi pastikan kita sudah menyimpan di view academic. Kemudian kita save. Nah, kalau sudah, berarti file ini ini sudah kita buat layout.blade.php-nya. Oke. Nah, apa saja yang perlu kita isi di sini? Jadi yang perlu kita isi di sini adalah layout yang memiliki tampilan yang selalu sama di semua halaman. Tadi apa saja? Ada menu dan footer. Oke, kita tambahkan menunya, kita tambahkan footernya. Di sini kita langsung saja kita buat script HTML-nya. Oke, saya ketik di sini HTML, tekan tombol tab. Nah, sudah. Jadi tampilannya seperti ini nanti tag elemen HTML-nya. Nah, di bagian body, di dalam body. Nah, di sini saya ingin mengisikan nanti dua hal itu. Jadi ada menu. Oke, saya pakai komentar di sini. Ya, ada menu. Kemudian tadi ada konten. Ya, konten. Kemudian ada footer. Nah, kebetulan yang kita punya cuma itu saja di layoutnya. Jadi kita tulis saja. Nah, tapi di bagian konten ini kita kosongkan. Nanti kita tidak isi nih ya. Di bagian konten ini kita tidak perlu isi. Cukup seperti itu saja karena dia akan berubah isinya. Nah, di bagian menu di sini saya membuat tampilannya supaya sederhana saja, supaya lebih gampang kalian mempelajari nanti. Oke, saya buat seperti ini dengan tag elemen nav. Kemudian tekan tombol tab. Nah, dia otomatis menggunakan auto complete. Kemudian di sini saya tambahkan linknya menggunakan tag elemen ahref. Oke.
Jadi caranya supaya cepat, ketik huruf A, kemudian tekan tombol tab. Nah, kemudian di sini di masing-masing menu tentu ada tulisannya nanti yang tampil. Oke. Misalnya di sini saya ingin menampilkan tulisan home. Kemudian di menu yang kedua, saya ingin menampilkan tulisan mahasiswa. Kebetulan saya hanya memiliki 2 halaman saja di controller saya. Oke. Kalau kalian lupa, saya perlihatkan materi yang sebelumnya. Nah, kebetulan di sini saya hanya punya 2 halaman, yaitu halaman utama ini slash dan halaman slash mahasiswa. Nah, kalau kalian punya 3 halaman atau lebih, nanti kalian bisa praktekkan sendiri nanti caranya. Nah, saya hanya menggunakan 2 di sini. Oke, jadi ada halaman home dan halaman data mahasiswa. Nah, untuk mengakses menu ini, untuk mengakses masing-masing menu, kita akan menuju ke routing. Nah, ini yang akan kita akses. Tapi karena kita belajar layout sekarang, routingnya, masing-masing routing itu harus memiliki nama berarti, supaya kita bisa akses dia nanti, atau supaya kita bisa memanggil dia. Nah, kalau routingnya belum memiliki nama, kita tidak akan bisa memanggil dia. Oke, itu logikanya. Jadi kita harus berikan nama di masing-masing routing. Letak routingnya di folder roots, nama filenya web.php. Kita buka filenya di folder roots. Ini nama filenya web.php. Nah, caranya memberikan nama pada routing, nah cukup gampang. Di bagian terakhir di sini sebelum titik koma, tinggal kita tambahkan seperti ini, tanda strip, kemudian tanda lebih dari, seperti tanda panah. Kita ketik name, kemudian namanya apa? Ya, jadi namanya bebas. Ya, apapun boleh kalian tulis di sini, asal tidak menggunakan spasi. Oke, misalnya di sini namanya adalah home. Kemudian yang ini, saya kasih nama di sini, ya menggunakan tanda petik ya, karena berupa tulisan. Namanya adalah, name. Namanya adalah mahasiswa. Oke, bentar. Nah, jadi yang pertama namanya adalah home, yang kedua namanya adalah mahasiswa. Oke, nah, sekarang setelah kalian tambahkan, jangan lupa disimpan skripnya. Nah, save. Oke, kembali lagi ke layout. Nah, karena dia sudah punya nama, berarti kita tinggal panggil di sini namanya di bagian href-nya. Caranya seperti ini. Kurung korawal 2 kali, ya masih ingat caranya. Kemudian kita ketik fungsi root. Root yang kita panggil apa? Tadi kan sudah punya namanya. Kalau kita klik home, nanti yang kita panggil siapa? Yang kita panggil adalah home. Begitu juga yang ini. Ya, kita ketik fungsi root. Nah, nama yang akan kita panggil adalah mahasiswa. Ya, jadi nama yang kita panggil di sini adalah ini. Mahasiswa. Oke, kita simpan. Nah, itu sudah. Kemudian ini di bagian footer, kontennya tidak kita buat karena berubah-ubah isinya. Di footernya mungkin saya buat sederhana saja seperti ini, div. Ya, misalnya tulisan copyright. (2020) by Mahesa. Nah, kalian bisa tulis nama kalian sendiri atau apapun di sini. Ya, bebas. Kita hanya belajar menggunakan contoh yang sederhana. Nah, supaya lebih gampang nanti dipelajari dan dipahami. Oke. Nah, kita simpan dulu ini. Kita simpan. Nah, setelah kita simpan di sini, nah sekarang baru kita buka view dari masing-masing halaman. Saya kemarin punya 2 halaman, yaitu home. Home itu saya arahkan ke sini ke welcome.blade, dan halaman mahasiswa saya arahkan ke sini ke mahasiswa.blade. Oke. Di sini. Home yaitu welcome.blade, mahasiswa yaitu mahasiswa.blade.php. Nah, ini dia strukturnya kalau kalian lupa. Ya, jadi halaman utama itu saya arahkan dia ke sini welcome.blade.
Sedangkan halaman mahasiswa saya arahkan ke sini, mahasiswa.blade.php. Nah, jadi kedua halaman ini akan menggunakan layout. Ya, jadi kedua halaman ini akan menggunakan layout seperti yang kita buat di sini. Kedua halaman atau semua halaman itu yang kita punya akan menggunakan layout. Nah, caranya supaya dia bisa menggunakan layout berarti kita akan menggunakan perintah ini. Ya. Kita akan menggunakan perintah extends. Oke. Jadi untuk menggunakan layoutnya kita akan menggunakan perintah extends. Nah, caranya seperti apa? Tinggal kita buka halaman mana yang ingin kita gunakan extends-nya. Nah, misal di halaman welcome. Nah, di sini saya ingin menggunakan layout. Oke. Saya ingin menggunakan layout. Nah, tinggal saya ketik seperti ini, add extends dalam kurung. Oke. Tanda petik 1. Kemudian nama folder layoutnya. Jadi layout itu saya simpan di folder yang bernama view. Nah, ini dia foldernya. Saya zoom. Nah, ini nama foldernya view academic. Ini nama folder yang saya buat. Nah, kalau nama folder yang kalian buat beda, silahkan disesuaikan. Oke, kemudian nama filenya adalah, nama filenya adalah layout. Jadi saya buat di sini academic.layout. Selesai. Oke. Nah, jadi seperti itu caranya untuk menggunakan layoutnya. Kita tambahkan extends. Jadi hasilnya kita lihat di sini di web browsernya. Kita refresh. Nah, sudah tampil di sini. Di sini ada menunya, home, data mahasiswa. Oke, supaya tampilannya lebih rapi ya, saya tambahkan script HTML di sini. Nah, di bagian menu saya tambahkan HR di sini di bagian atasnya, dan di bagian bawahnya juga HR. Itu untuk menambah garis. Ya, mudah-mudahan bisa lebih rapi tampilannya. Nah, seperti ini. Ada menu home yang bisa kalian klik nanti. Ada juga yang bisa kita klik adalah menu data mahasiswa. Nah, ini belum selesai. Oke, tampilannya masih acak-acakan. Nah, seharusnya tampilannya kan seperti ini. Oke, saya coba buka ini. Nah, seharusnya yang paling atas itu kan menu. Menu, setelah itu konten, baru footer. Nah, kalau yang ini kan kontennya dulu, baru menu, baru footer. Kan masih berantakan ya tampilannya, layoutnya. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya kita akan gunakan ini. Kita akan menggunakan yield dan kita akan menggunakan section. Yield itu apa? Nah, yield itu kita memberikan penamaan dari masing-masing ini. Nah, di sini misalnya namanya tadi menu. Oke, berarti yield dalam kurung menu. Kemudian kita beri nama di sini konten, yield dalam kurung konten. Kemudian ini yield dalam kurung footer. Jadi kita beri nama semua elemen yang kita punya. Misalnya dalam membuat denah rumah kita punya kamar mandi, berarti kita isi tulisan kamar mandi. Misal kamar mandinya ada 2, kamar mandi 1, kamar mandi 2. Oke. Masing-masing elemen itu kita berikan nama menggunakan yield. Nah, jadi yield ini proses pemberian nama untuk di layoutnya. Oke. Nah, caranya seperti apa? Kita buka scriptnya. Nah, di sini di bagian yang akan memiliki nama tadi adalah di bagian yang akan berubah, yang akan kita isi. Yang mana saja yang berubah, yaitu konten. Berarti menu ini tidak perlu kita buat yieldnya. Footer tidak perlu kita buat yieldnya karena dia sama. Oke, jadi yieldnya kita buat untuk konten saja. Kita buat di sini bagian konten. Ya, di layout.blade.php. Scriptnya adalah add yield dalam kurung. Nah, nama yield yang akan kita buat itu apa? Nah, tentu bebas ya di sini ya. Kalian boleh menggunakan nama apapun asal tidak menggunakan atau supaya terbiasa jangan menggunakan spasi. Oke. Kita kasih nama di sini konten, huruf kecil semua. Nah, huruf kecil semua konten seperti ini. Nah, jadi setelah kita kasih nama yield seperti ini kontennya, kita simpan.
Kemudian kita buka di welcome.blade sekarang. Nah, jadi pertanyaannya, tulisan yang mana yang ingin kita pindahkan ke dalam konten? Tulisan apa yang ingin kita tampilkan di sini? Yaitu tulisan selamat datang di sistem informasi akademik. Jadi ini yang akan kita tampilkan di dalam konten, sehingga ini tidak kita butuhkan lagi. Caranya seperti apa? Caranya kita menggunakan perintah section. Nah, jadi yield ini memberikan nama, jadi dia membuat wadah seperti ini. Misalnya ini buat wadah ember yang bernama konten. Nah, si section inilah yang nanti memberikan nilai ke sini. Nah, dia yang memberikan nilai ke sini, memasukkan nilai ke sini ke dalam konten. Oke, jadi sectionnya yang memasukkan nilai ke dalam konten atau ke dalam wadah yang dibuat oleh yield. Nah, caranya tinggal kita buat sectionnya seperti ini. Section. Oke, section. Nah, kemudian nama wadah yang akan kita tuju apa? Nama wadahnya adalah konten. Nanti kita ketik di sini konten. Konten. Jangan lupa terakhirnya kita langsung tutup supaya tidak lupa. End section. Nah, kemudian di tengah-tengahnya baru tulisan apapun yang ingin kalian tampilkan, kalian tinggal ketik di sini. Oke, misalnya seperti itu. Ini saya refresh. Nah, jadi tulisan itu akan tampil di sini. Saya kembali ke sini. Nah, jadi saya akan tampilkan tulisan selamat datang di sistem informasi akademik. Oke. Nah, kemudian tadi kurang rapi tampilannya di footer di sini saya tambahkan HR ya. Oke, kemudian kita simpan. Jadi pastikan sebelum kalian menjalankan programnya, kalian simpan dulu semua skripnya. Oke. Baru kalian jalankan programnya. Refresh. Nah, sudah selesai. Nah, ini layout website kalian sudah selesai seperti ini ya untuk di halaman pertama. Oke. Jadi ini halaman home. Kalau saya klik home, nah dia akan di halaman ini saja. Nah, kemudian kalau saya klik data mahasiswa, nah dia ke sini. Ini belum menggunakan layout, belum ada menunya, belum ada footernya. Caranya supaya ini bisa menggunakan layout, langkah-langkahnya sama seperti tadi. Kita buka mahasiswa.blade.php. Oke. Pertama, kita tambahkan ini. Nih, extends. Ya, bisa tinggal kalian copy saja, kemudian kalian paste di sini. Oke. Itu langkah pertama. Kemudian disimpan. Kita coba refresh. Nah, sudah tampil. Kita klik home, dia ke sini. Kita klik data mahasiswa, dia ke sini. Oke. Tentu ini belum selesai karena tampilannya masih acak-acakan seperti ini. Kita pindahkan isinya, kita pindahkan kontennya ke sini di bawah menu. Caranya kita hilangkan dulu. Kita hanya gunakan yang kita butuhkan, yaitu nah ini tulisan ini ya. Nah, kita tinggal panggil ini section content. Ini tinggal kita copy, pindahkan ke sini. Nah, sampai mana akhirnya atau batasnya? Batasnya sampai sini. Kemudian tinggal tambahkan penutupnya, yaitu end section. Oke, kemudian tinggal kita simpan. Save. Kita refresh webnya. Tinggal klik ini data mahasiswa, kita klik. Nah, di tampilannya sudah beraturan. Ada menu, ada konten, dan ada footer. Oke. Kita klik home. Nah, dia ke sini. Kita klik data mahasiswa, dia ke sini. Oke. Nah, jadi saya rasa seperti itu untuk teori dan prakteknya. Sebenarnya tujuannya untuk apa sih membuat layout seperti ini? Nah, tentu kalau kita membuat sesuatu pasti harus ada tujuannya. Nah, jadi tujuannya, oke, ini sudah. Sekarang kita berkaca ke website ini. Oke, nah di website Sticky misalnya, ini kan ada banyak sekali halaman. Ya, ada halaman pendaftaran, halaman tentang Sticky, halaman akademik, KPTA. Nah, kalau semua linknya ini kalian klik juga akan berpindah ke masing-masing halaman yang berbeda. Kalau di total mungkin ada puluhan atau ratusan halaman di dalam website ini. Nah, kalau saja misalnya Sticky, kalau saja misalnya Sticky akan mengubah logonya. Jadi logo ini akan diubah.
apakah dia harus mengubah script yang berada di 100 halaman tersebut. Oke, berarti kalian harus ubah 100 halaman seperti ini. Ya, kalian tambahkan scriptnya satu persatu. Kalau misalnya nanti halamannya ada jumlahnya ribuan, nah kalian bisa bayangkan berapa hari kalian harus mengerjakan mengubah logo tersebut di semua halaman. Oke. Nah, kalau kalian menggunakan fungsi layout seperti ini yang ada di Blade, kalian cukup mengubah di satu halaman saja. Oke, contoh misalnya. Contoh lain supaya kita bisa praktekkan ya. Nah, oke, ini bagus. Misalnya di sini di websitenya Sticky, copyright 2015. Oke. Nah, sedangkan sekarang ini kan tahun 2020. Kalau misalnya kita mau ubah ini 2015 ini menjadi 2020, berarti apakah di semua halaman ini kita harus ubah skripnya? Nah, tentu tidak. Kita hanya mengubah di satu file saja, yaitu di bagian footer di sini, layout.blade.php. Tinggal kita ubah tahunnya. Misalnya sekarang 2021, tinggal kita ubah menjadi 2021 seperti ini. Kemudian kita simpan. Oke, kita simpan. Nah, kalau kita klik home, nah di sini sudah berubah 2021. Di data mahasiswa juga sudah berubah 2021. Atau kalau kita punya 1000 halaman pun, ini akan berubah sama menjadi 2021. Oke, itu fungsinya kenapa kita menggunakan layout di dalam proses pembuatan website. Nah, dan Blade ini memudahkan kita untuk itu. Nah, kalau kalian misalnya membuat dengan PHP biasa, PHP native tanpa framework seperti Laravel, nah kalian mungkin akan membutuhkan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari untuk mendevelop fungsi layout ini. Oke, nah lagi satu, ada yang hampir ketinggalan untuk yang bagian dinamis selain konten. Nah, selain konten, nah ternyata yang berubah itu, nah kalau kita lihat di sini, nah saya zoom. Sini Stikom Indonesia. Di sini judulnya adalah tata cara pendaftaran. Kemudian di sini judulnya adalah Stikom Indonesia. Jadi masing-masing halaman itu memiliki judul yang berubah-ubah. Nah, bagaimana sih caranya membuat masing-masing halaman yang kita akses itu memiliki judul yang berubah-ubah? Sedangkan tadi website yang kita buka atau yang kita buat, nah ini belum memiliki judul sama sekali ya. Hanya seperti ini, localhost 8000, localhost /mahasiswa. Nah, caranya, konsepnya sama seperti tadi. Nah, tinggal kita tambahkan yieldnya. Nah, kita akan buat di sini ya. Kita akan buat wadahnya. Misalnya di sini ada wadah. Nama yieldnya sini. Membuat wadah menggunakan yield. Namanya adalah misalnya judul. Namanya adalah judul. Semoga bisa dibaca tulisannya. Namanya adalah judul. Nah, kemudian judulnya kan masih kosong ini. Nah, sekarang isi judul itu kita akan isi sini. Nah, isinya kita isi di sini menggunakan section. Oke. Nah, jadi pertama kita tambahkan yieldnya dulu di masing-masing halaman. Pertama di halaman welcome. Kita tambahkan di layout dulu. Nah, di sini di layoutnya kita tambahkan wadahnya dulu ya. Kita tambahkan wadahnya dulu di sini menggunakan yield. Di bagian title caranya seperti ini, add yield dalam kurung. Nah, namanya adalah judul. Sama seperti kalian membuat yield content, sama caranya. Oke. Nah, ketika wadahnya sudah kalian buat, kita simpan dulu. Oke, kita simpan. Nah, jadi ini wadahnya sudah kita buat. Sekarang tinggal kita isi dengan isinya di masing-masing halaman. Mulai dari halaman welcome. Oke, nah kita letakkan di sini di bawah extensnya. Oke, nah jadi extens ini usahakan taruh paling atas. Oke, di masing-masing halaman extens ini taruh paling atas. Kemudian di sini kita akan tambahkan section. Ini untuk judulnya. Section judul. Ya, judul. Oke. Kemudian jangan lupa penutupnya add and section.
Nah, kemudian judulnya apa? Nah, kita tulis di sini. Untuk halaman utama misalnya saya buat seperti ini, Home Academic. Ya, ini bebas, kalian boleh isi dengan tulisan apapun di sini. Ya, ini bebas. Oke. Kemudian saya save. Nah, saya save, silahkan disimpan. Oke, kemudian kita coba refresh webnya di halaman home. Nah, tentu di sini kalau kita lihat judulnya sudah berubah menjadi Home Academic seperti ini ya. Home Academic. Kalau kita klik data mahasiswa, nah ini belum, karena belum kita tambahkan sectionnya. Oke, sekarang kita tambahkan section di halaman mahasiswa. Nah, di sini kita tambahkan add section dalam kurung. Tadi namanya adalah judul. Nah, dia akan memberikan nilai ke sini, ke layout, ke sini. Nah, kemudian terakhir kita tutup langsung end section. Baru kita isi judulnya apa. Nah, judulnya misalnya di sini data mahasiswa. Oke, kita simpan, file, save. Ini juga bebas ya, boleh kalian isi dengan apapun judulnya, nanti akan disimpan di sini di dalam yieldnya. Nah, jadi ini judul yang kalian kasih akan disimpan di dalam yield judul. Setelah itu akan ditampilkan di sini. Nah, saya klik data mahasiswa. Nah, judulnya sudah berubah. Data mahasiswa. Home Academic, data mahasiswa. Nah, jadi itu untuk cara pemberian nilai yang memiliki nilai berubah-ubah. Misalnya seperti konten ini atau judulnya. Oke. Nah, sekian videonya. Kalau ada istilah yang belum dimengerti ataupun ada error yang ingin ditanyakan, silahkan. Oke, kita ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.